Sosialisasi pengenalan karir pada mahasiswa baru. Program sosialisasi dirancang untuk mengenalkan PPKK beserta kegiatannya sejak dini, yaitu sejak mahasiswa mulai masuk sebagai mahasiswa baru, di mana karir harus dibangun sejak awal. Oleh karena itu, mahasiswa harus sudah punya gambaran jelas terkait dengan pilihan karirnya ke depan. Institut Seni Indonesia Yogyakarta adalah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki visi menjadi pelopor perguruan tinggi seni nasional yang unggul, kreatif, dan inovatif berdasarkan Pancasila. Salah satu parameter keunggulannya adalah keberhasilan lulusannya dalam menapaki karir sesuai bidang yang diambilnya. Guna merealisasikan visi di atas, maka dibentuklah Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan atau yang biasa kita sebut dengan PPKK. Di era digital dan otomasi ini, persaingan di dunia kerja semakin tajam dan terbuka. Untuk memenangkan persaingan tersebut, mahasiswa perlu dibekali kompetensi hard skill dan soft skill yang berimbang. Soft skill bagi calon wisudawan ISI Yogyakarta. Pelatihan soft skill untuk calon wisudawan guna membantu lulusan agar siap memasuki dunia kerja. Pelatihan berguna untuk memperkuat karakter dan meningkatkan kemampuan soft skill. Untuk diketahui, stakeholder saat ini tidak mengutamakan indeks prestasi yang tinggi, namun lebih mementingkan aspek kemampuan soft skill, misalnya daya kreatif, inovatif, adaptif, mampu berkomunikasi yang baik, berintegritas, dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain merupakan berbagai komponen yang sangat penting yang sering terlewatkan ketika pelamar membaca iklan lowongan. Kualitas-kualitas yang tidak terlihat wujudnya atau intangible namun sangat diperlukan ini disebut juga soft skill. Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan atau PPKK adalah salah satu unit kerja di ISI Yogyakarta yang dibentuk untuk merancang berbagai program demi membangun lulusan yang mempunyai citra diri secara positif dan mempunyai jiwa entrepreneur agar lebih siap memasuki dunia kerja, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Asesmen karir. ISI Yogyakarta terus berinovasi mengembangkan lulusannya agar dapat bersaing di dunia karir. Untuk itu, sangat perlu dan penting sekali membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang kematangan karir dan minat kerja sejak dini. Dan akan lebih baik jika didasari oleh kesadaran tentang potensi diri mereka. Selanjutnya, mengoptimalkan kemampuan dan kinerjanya selama perkuliahan. Program Mahasiswa Wirausaha. Program Mahasiswa Wirausaha atau PMW merupakan program tahunan yang diselenggarakan di seluruh perguruan tinggi negeri, termasuk ISI Yogyakarta. PMW digulirkan sebagai pembelajaran entrepreneurship kepada para mahasiswa. PMW mendukung pengembangan program-program kewirausahaan di kalangan mahasiswa. PMW memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau jiwa wirausaha agar dapat mengubah pola pikir dari pencari kerja, job seeker, menjadi pencipta lapangan pekerjaan, job creator. PMW mengarahkan mahasiswa menjadi pengusaha yang tangguh dan sukses menghadapi persaingan global. Job Fair. Job Fair adalah kegiatan yang dilaksanakan guna mempertemukan perusahaan dan pencari kerja. Manfaat untuk perusahaan antara lain mereka dapat menemukan banyak kandidat atau calon karyawan untuk perusahaan mereka. Manfaat dari job fair adalah bagi para pencari kerja merupakan tempat menemukan berbagai pekerjaan yang cukup potensial, di mana mereka bisa memasukkan lamaran langsung ke bagian rekrutmen dari masing-masing perusahaan. Informasi posisi pekerjaan yang dibutuhkan pun lebih akurat dan juga terdapat banyak pilihan jenis posisi pekerjaan. Tracer Study.
Tracer Study adalah studi pelacakan jejak lulusan atau alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus. Tracer Study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja. Output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran, dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi, serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi lulusan. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Dodi Septian Putranto. Saya mahasiswa ISI Yogyakarta, Fakultas Seni Pertunjukan dari jurusan Seni Karawitan. Saya angkatan 2015. Dulu itu saya punya usaha kecil-kecilan di kampus. Terus singkat cerita, jadi saya mengenal ada PPKK, yaitu Pusat Pengembangan Karir untuk mahasiswa gitu. Jadi saya dimasukkan oleh salah satu dosen di PPKK tersebut. Lalu setelah itu saya juga didaftarkan ke KBMI atau Lomba Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Alhamdulillahnya kita bisa lolos mengikuti lomba KBMI tersebut. Sebenarnya KBMI tersebut bukan lomba, tapi lebih ke kompetisi bisnis mahasiswa. Jadi di mana mahasiswa seluruh Indonesia itu bisa mengikuti kompetisi bisnis tersebut, dan alhamdulillahnya kita bisa lolos dan mendapatkan modal yang didapatkan secara cuma-cuma. Jadi modal tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengembangkan usaha kita. Jadi saya berterima kasih sekali oleh PPKK dapat didaftarkan di KBMI tersebut dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam seniman sejati. Perkenalkan, nama saya Rahmah Dian Putri, mahasiswa Desain Interior Angkatan 2016, dan saya penerima bantuan Program Mahasiswa Kewirausahaan tahun 2018. Saya juga partisipan di acara pameran Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia di tahun 2018 juga. Saya merupakan salah satu penerima bantuan Program Mahasiswa Kewirausahaan tahun 2018 dan menjadi salah satu partisipan di pameran Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia di Bogor tahun 2018. Sejauh ini saya dibimbing oleh PPKK Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Di PPKK saya diajarkan bagaimana cara membangun sebuah brand, bagaimana cara untuk bertemu dengan dunia kerja, bagaimana saya untuk bersaing di era 4.0, dan banyak informasi juga yang saya dapatkan dari PPKK Institut Seni Indonesia Yogyakarta, seperti info magang, karir expo, info pekerjaan, lowongan pekerjaan, dan banyak lainnya. Sekarang saatnya untuk kita membantu pemerintah untuk menyokong perekonomian negara, bukan saatnya untuk kita dibantu oleh negara. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Mas Dita. Ya. Setelah tadi kita habis nonton ini ya, video dari PPKK. PPKK, betul. Gimana nih teman-teman mahasiswa baru? Mulai ada gambaran nggak tentang PPKK? Tapi kayaknya jangan mahasiswa baru deh Mas manggilnya Mas. Oh iya. Kayaknya itu kepanjang banget gitu. Mahasiswa baru angkatan 2020 kepanjangan ya panggilnya ya. Enaknya kita panggil apa supaya merepresentasikan bahwa kita ini satu keluarga besar? Apa ya?
Cah Seni, gimana kalau Cah Seni? Ini bagus. Jadi mulai sekarang kita panggil Hai Cah Seni semuanya. Ketemu lagi di diskusi kita kali ini. Betul. Pokoknya kita akan membahas berbagai macam hal gitu. Bersama saya Dita, saya dosen jurusan Tata Kelola Seni dan teman saya. Saya Mine, mahasiswa Desain Produk angkatan 2017. Nah, kita kayak seumuran. Ada ada dua kemungkinan. Aku Saya yang muda. kelihatan terlalu muda, kamu yang kelihatan Oh, iya, terlalu betul. tua, atau saya nggak tahu diri ngomong seperti itu. Nah, kali ini kita akan berdiskusi lebih dalam lagi tentang PPKK dan juga tentang UPT Perpustakaan. Telah hadir bersama dengan kita pembicara hari ini Dr. Anda Tutik Winarti M. Hum selaku Kepala PPKK dan juga Kepala UPT Perpustakaan Bapak Agustiawan SSMIP. Kita beri tepuk tangan dulu untuk pembicara yang telah hadir. Selamat pagi. Pagi. Salam semangat. Semangat. Nah, luar biasa. Luar biasa. Kalau Sukses mau jadi untuk kita. downline saya kan wah ini. Ini bukan MLM ya. Ini cerah ceria. Tadi PPKK itu begitu luar biasa. Tapi ternyata Bu Tuti, faktanya adalah ada loh mahasiswa yang belum ngeh dengan keberadaan PPKK. Salah satunya yang tidak jauh-jauh adalah Mine ini. Dia baru tahu ketika di brief ini ada PPKK. PPKK, bener nggak? Iya bener, Iya. nggak salah. Bu Tuti bisa cerita nggak PPKK itu apa sih singkatnya nih? Oke, tapi maaf kalau saya sebelum memperkenalkan apa itu PPKK, Ya. Cah Seni itu apa sih? Mungkin ada yang nggak tahu loh. Cah Seni itu Kan sebutan ada yang untuk dari kita berbagai semua. daerah. Oh iya betul Iya. juga. Oh, ada yang dari luar Iya, Jawa ya? iya. Banyak Cah dong. itu dari kata cah, Bocah. bocah. Jadi anak-anak seni. Jadi anak-anak seni kita anak-anaknya seni. Iya anak-anaknya Jadi seni. orang tua kita seni. Karena kita lahir sebagai hasil karya seni. Enggak. Cah seni itu ya anak-anak seni gitu Bu. Jadi sebutan untuk hai anak-anak seni dimanapun Anda berada. Nah, Betul, biar asik aja sih. Soalnya ini kan kita nih dari kampus seni nih Bu. Betul. Biar asik nih sama teman-teman yang di rumah, kita manggilnya Cah Seni. Cah seni. Biar ini informal dan nyaman. untuk Betul semuanya. banget. Sip. Silahkan Bu, Oke. tadi PPKK itu apa? Oke, sebelumnya saya akan menyapa dulu Cah Seni yang ada di sana. Boleh banget silakan. Ibu. Halo Cah Seni, gimana kabarnya? Sehat, semangat ya. Boleh. Anda itu Cah Seni yang sangat beruntung. Kenapa beruntung? Karena beribu-ribu orang yang akan mau masuk ke ISI, tapi hanya Cah Seni yang diterima di tahun ini. Wow, congratulations Cah Seni. Dan saya juga mengapresiasi karena faktanya adalah masuk ISI itu kadang nggak bisa polaroid atau sekali jadi. Itu bisa tes 2-3 kali baru diterima. Jadi betul-betul saya mengapresiasi untuk Cah Seni yang sudah bergabung Yang ada di bersama sana. ISI Yogyakarta. Oke, terus kalau sudah beruntung harus gimana? Harusnya bertanggung jawab dengan keberuntungan itu. Artinya harus serius, ya. Kemudian terus semangat, ya, berkomitmen dengan apa yang sudah dilakukan sekarang, ya. Tadi pertanyaannya apa itu PPKK Apa ya? itu PPKK? Oke, jadi PPKK itu Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, salah satu unit yang ada di ISI Yogyakarta di bawah PR3 yang mempunyai program untuk membantu mahasiswa untuk menemukan karir sedini mungkin sampai nanti ketika lulus itu kita membantu untuk karirnya mahasiswa ke depan. Itu apa pendeknya. Tetapi panjangnya nanti kita berbincang-bincang ya. Iya. Karir sedini mungkin emang Mine ini sudah bisa membangun karir, bukan belum lulus dia. Gimana Aku Bu? juga masih belum tahu nih Bu mau kemana. Oke. Untuk membangun karir itu awalnya kita harus mempunyai mengetahui potensi diri kita. Nah di PPKK itu punya program assessment. Ya, assessment itu adalah satu instrumen untuk mengukur kemampuan kita. Ya, assessmentnya online, ya, dan gratis. Wah. Bisa dilakukan di manapun. Yang terpenting gratis itu loh ya. Kalau bayar mahal loh. Mengikuti asesmen itu. Online ya. tapi bayar itu masih mikir. Iya. Udah online bayar lagi kan sayang. Jadi ini gratis. Jadi mahasiswa baru silahkan buka web kami ppkk.isi.ac.id ya. Di sana ada panduan untuk mengikuti asesmen ya.
asesmen yang ada di sana, mahasiswa nanti bisa mengetahui potensi dirinya. Sebetulnya minatnya apa? Bagaimana kemampuan bahasa Inggrisnya? Dan juga konseling karir. Nah, pasti mahasiswa baru akan bertanya, saya mahasiswa baru kok sudah berpikir karir gitu ya? Itu pasti. Biasanya karir itu dipikir nanti kalau sudah lulus. Setelah mau lulus, mau jadi apa ya? Nah, itu sudah masa lalu. Masa sekarang, karir itu harus dipikirkan, harus dibangun mulai dari awal. Gitu. Ya, jadi makanya ketahui dulu potensi kita dengan mengikuti assessment online yang ada di PPKK. Wow, kayaknya aku habis ini mau ikutan deh Mas. Kayak detik ini Iya banget. iyalah, orang udah gratis, bermanfaat, online lagi masa nggak ikutan. Makanya kan rugi banget daripada nanti aku telat nyobanya, malah Iya. keburu lulus, ntar malah bayar. Iya, ini menarik loh, bagaimana karir itu ternyata dibangun sebelum lulus, sehingga waktu lulus karirnya sudah mulai terbentuk ya Bu ya. Jadi tinggal dilanjutkan. Jadi begitu dapat ijazah sudah bisa melanjutkan ke ijabsah. Nah, dan itu sah karena sudah lulus dapat ijazah dan punya karir. Nah, itu kan mertua mana lagi yang mau menolak Anda? Wow, menarik. Itu salah satu motivasinya kayaknya ya. Betul. Mine tertarik apa sih kalau tadi di PPKK ada di berbagai macam program? Salah satu yang Mine tertarik apa? Aku sih tertarik sama yang workshop soft skill itu ya Bu ya. Itu mungkin bisa dijelasin Bu, workshop soft skill tuh kayak gimana sih Bu? Aku tuh penasaran sebenarnya. Oke, ya jadi selain assessment online, itu di PPKK juga punya program pelatihan soft skill. Ya, dari Pak Menteri, ya, Pak Rektor, Pak PR3, tadi terus bicara soft skill terus ya. Nah, kami adalah pelaksananya. Ya, jadi di PPKK itu ada satu program pelatihan soft skill. Ya, di sana mahasiswa akan diberitahu apa itu soft skill, bagaimana cara menemukannya, bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana bisa menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, disiplin, kerjasama, IT-nya harus dibangun seperti apa. Itu nanti di pelatihan soft skill itu akan diberikan. Ya, di samping memang mahasiswa juga harus aktif sendiri. Ya, kami hanya sebagai pematik ya. Ya, untuk keaktifannya, untuk pematangannya ya tetap kami harapkan mahasiswa bisa selalu aktif untuk membangun soft skill-nya itu. Gitu. Oke. Saya percaya ya, mahasiswa ISI itu pasti sudah skillful. Karena untuk masuk saja harus ada skill tertentu, ada standar kualifikasi skill yang tinggi untuk masuk ISI. Tapi itu tadi, tanpa dukungan soft skill yang memadai, Betul. itu seperti permata yang tidak terasah gitu ya Bu ya. Jadi sayang sekali kalau apalagi sudah skillful, soft skillnya kuat, waduh powerful sekali nanti di dunia kerja. Iya, seperti ibaratnya pohon beringin. Ya. Pohon beringin kalau dibonsai bagus ya, dilihat bagus, dinikmati bagus, tetapi kemaknaannya untuk orang lain sangat rendah. Tetapi kalau pohon beringin dibiarkan berkembang, ya itu bisa mengayomi makhluk-makhluk yang ada di atasnya, di bawahnya, bisa membuat teduh orang, itu kan lebih bermakna. Nah, demikian juga kita. Kompetensinya di bidangnya tinggi gitu, tetapi kalau tidak didukung dengan soft skill yang tinggi juga, ya kemanfaatannya juga untuk dirinya dan orang lain itu juga tidak maksimal. Oke, seperti pohon beringin tadi bisa untuk tukang cukur juga, karena ada cukur bawah pohon tuh loh ya. Kaca digantungin terus Guntingnya bisa bersih ditenteng-tenteng. sama gunting atak gitu. Tapi cah seni mungkin tidak tahu loh pengalaman itu. Oh, cah seni mungkin Ya itu adanya di Jogja dan di alun-alun utara kan. Jadi cah seni semua yang dari luar Jogja, besok kalau datang ke Jogja silahkan mencoba sendiri cukur di bawah pohon dengan suasana sangat natural. Ya. Terus Siapapun dapat melihat. ya, kalau bahasa Inggrisnya itu natural view. Tapi kan sekarang udah nggak bisa, udah dipagar. Iya ya bener ya. Jadi nanti pindah ke ini, ke trotoarnya mungkin. Ke trotoar. Dia pengalaman loh. Ya, jualan teh botol lama ya di sana. Iya, ketahuan deh. Baik, itu tadi soal pengembangan skill Bu Tuti. Salah satu yang saya tadi lihat di profile dan saya sangat tertarik itu mahasiswa wirausaha. Iya. Kalau mahasiswa kepengen menjadi wirausahawan seni sejak dari kuliah, lantas kontribusi apa yang bisa diberikan oleh PPKK untuk mereka yang mau berwirausaha Bu? Oke, ya.
Tadi 2 program tadi gratis ya. Ya. Assessment gratis. Pelatihan soft skill gratis. Ya. Nah, untuk pengembangan programnya nama program kami program mahasiswa wirausaha. Ini tidak hanya gratis, tapi diberi modal. Luar biasa Sudah kan gratis isi itu diberi ya. modal. Nikmat Ini Tuhan mana yang favoritnya. kau nistakan kalau tidak ikut program itu Betul ya. banget, ini pasti nih anak-anak Chasen ini pasti langsung kayak besok aku harus ikut ini. Iya. Tapi sebentar sebelum ngomong jauh, kamu udah ikut belum? Belum. Tetap aja dia. Aku nggak pernah ketemu teman buat ikut PMW dari kemarin. Dia harus menemukan teman yang cocok. Betul. Gimana sih Bu program itu udah gratis kok dikasih duit tuh gimana? Ya, jadi ini satu program pemerintah yang di dalam program itu yang nanti pada ujungnya itu diberi modal itu, tetapi di tahapan-tahapannya itu ada pelatihan. Jadi tidak sekedar diberi uang saja mau untuk apa, tetapi di sana ada satu pelatihan. Ini untuk membantu mahasiswa yang mempunyai jiwa wirausaha. Nah, ini di sana nanti ada diklatnya. Ya, jadi bagaimana menata keuangan, bagaimana pemasarannya, bagaimana mengelola manajemen usahanya dan lain sebagainya, nanti di sana ada. Ya, kemudian tahapan magang juga ya. Jadi kami tidak kemudian hanya memberi diklat, memberi modal terus lepas tangan, tidak. Kami terus mementor, menjadi mentor juga, mengantarkan mereka ke magang. Mereka bisa belajar langsung pada pengusaha yang sukses. Nah, pengusaha yang sukses ini biasanya kami pilih dari alumni, ya. Alumni ISI itu banyak yang menjadi pengusaha sukses loh, ya. Jadi sangat membantu sekali, ya, dan selalu berkomitmen pada adik-adiknya, ya. Pengusaha-pengusaha sukses yang dari ISI itu selalu berkomitmen pada adik-adiknya untuk membimbing mereka untuk mengikuti kesuksesan mereka juga, gitu. Jadi dia akan didampingi oleh alumni yang juga pengusaha. Iya. Artinya usaha yang dibangun oleh alumni juga nggak jauh-jauh dari seni dan mereka sangat mengerti betul dunia seni, sehingga Betul. kalau mau jadi wirausahawan seni itu, wah itu udah bener-bener tempatnya di situ. Wah ini keren banget. Boleh tahu uangnya sampai berapa sih Bu dapatnya? Kalau Ini uang, Mina udah hijau matanya. kalau uangnya nanti kita informasikan di balik Oke. forum ini gimana? Saya pikir sampai berapa triliun gitu. Oh, enggak ya? Tapi nih Bu, aku juga jadinya penasaran. Tapi yang jelas nih. bermanfaat kok. Wah, Yang jelas bermanfaat. Tapi aku juga jadinya penasaran nih Bu. Kira-kira tuh cara daftarnya gimana sih Bu? Cara daftarnya, sering-sering buka web kami, ya, di ppkk.isi.ac.id tadi. Buka di sana, di sana banyak sekali informasi bagi yang mahasiswa tentang kegiatan-kegiatan yang mau diikuti oleh mahasiswa. Bagi yang sudah lulus juga banyak informasi lowongan-lowongan pekerjaan gitu. Di sana nanti sudah ada petunjuknya. Kalau mau mengikuti program ini langkahnya seperti ini, mau mengikuti program itu langkahnya seperti itu ada sosialisasi. Kalau ada format untuk membuat proposal itu juga sudah ada format khusus yang harus diikuti. Masuk ke web, semuanya langsung bisa diakses, informasi yang dibutuhkan ada di sana. Dan ternyata nggak cuma mahasiswa ya yang maksudnya bisa mendapatkan untung dari sini. Nanti kalau udah jadi alumni pun juga masih bisa ngeakses website PPKK Bisa. ya. Bukannya tadi katanya ada lowongan kerja juga di sana. Ya, informasi lowongan pekerjaan kita unggah di web. Keren banget Mantap, ya. Ibu. Keren banget loh PPKK Nah, ini. Kalau misalnya udah buka web, tapi kok masih kepengin tanya-tanya, kantornya PPKK ini kalau diisi di mana Bu? Di Gedung Konser Hall Sayap Selatan. Tempatnya strategis di pinggir jalan, jadi tidak harus masuk gang-gang. Jadi parkir langsung bisa masuk. Strategis, book juga Bu? Kayak perumahan ya? Strategis ada di pinggir jalan, Gedung Konser Hall ISI Yogyakarta. Masuk sebelah kiri dari pintu utama, ketemu dengan kantor PPKK. PPK, betul. Wah, baik. Terima kasih Bu Tuti. Nanti kita lanjutkan lagi ngobrol soal PPKK.
berikutnya kita akan ngobrol Dengan Pak Agus. nah favoritnya si Mine ini. Betul banget. Yaitu di depan perpustakaan ada banyak jajanan. Betul sekali. Tapi ke perpustakaan yang belum pernah. Mine ini sudah sedekat ini sama perpustakaan, tapi sayang kok nggak masuk. Padahal di dalamnya tuh ada potensi yang besar sekali, yang harusnya bisa tergali. Kita tanya dulu. Justru pada karena aku nggak tahu itu tuh, aku Nah. pengen nanya nih sama Pak Agus. Silakan nanya Pak. Pak, aku kan emang jujur nih Pak, saya belum pernah ke perpus nih Pak. Nah, saya pengen tahu Pak, di perpustakaan kita tuh sebenarnya ada fasilitas apa aja sih Pak? Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbaknya, kami dari perpustakaan mengucapkan selamat kepada para mahasiswa baru yang sudah lolos masuk di ISI Yogyakarta dan selamat datang di kampus ISI Yogyakarta. Jadi di perpustakaan itu ada banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya ada layanan sirkulasi, kemudian ada layanan keanggotaan baik untuk menjadi anggota di internal ISI, perpustakaan ISI maupun juga menjadi anggota di perpustakaan komunitas seperti Jogja Library for All ataupun juga anggota dari komunitas perpustakaan perguruan tinggi. Nah, selain itu juga ada layanan di lantai 2 itu layanan tugas akhir, itu berisi koleksi-koleksi karya dari Civitas Akademika, baik itu skripsi, tesis, disertasi, kemudian ada laporan penelitian, kemudian di sana juga banyak karya. Nah, karya baik berupa audiovisual yang bisa dinikmati oleh para Civitas Akademika. Nah, selain itu juga ada layanan Sudarso Corner, itu berisi koleksi-koleksi langka yang memang dipunyai di perpustakaan. Nah, ini bisa dimanfaatkan di lantai 2. Kemudian di lantai 3 kami ada laboratorium atau tempat untuk workshop lab yang sudah difasilitasi 58 komputer, jadi bisa dimanfaatkan baik untuk kegiatan penelusuran maupun pelatihan-pelatihan. Nah, kemudian di lantai 4 kami menyediakan layanan koleksi referensi. Jadi itu koleksi yang memang tidak bisa dipinjam dalam artian untuk dibawa pulang, tetapi hanya bisa dibaca di tempat, karena memang koleksi-koleksi tersebut kami hanya mempunyai 1 eksemplar ataupun memang koleksi yang tidak untuk dipinjamkan seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Nah, di situ juga ada majalah, jurnal dan surat kabar yang kita sudah melanggan jurnal-jurnal baik yang internasional maupun yang nasional, seperti itu. Baik. Ada satu fasilitas yang belum disebut sama Pak Agus ini, yaitu layanan fitness, karena 4 lantai ya. Turun. Iya. Tapi mantap itu, udah Iya. dapat ilmu, dapat sehat juga ya. Iya. Nah, Pak Agus, tadi disampaikan ada banyak koleksi. Koleksinya perpustakaan sendiri ada berapa sih, Pak? Untuk koleksi buku teks itu ada 35 ribuan, kemudian 35 ribu judul, ada 60-an ribu eksemplar. Kalau total dari keseluruhan koleksi baik itu yang tercetak maupun bentuknya CD dan sebagainya, itu ada 60-an ribu judul ya, dan untuk jumlah eksemplarnya ada sekitar 90-an ribu. Wow, Banyak banget. 35.000 itu 1%-nya saja kamu baca. Waduh, hebat ya. Bahkan aku belum baca satu pun masalahnya. Tapi betul loh, pengalaman saya waktu dulu kuliah, waktu S1 gitu, kadang tuh menyepelekan perpustakaan karena belum merasa butuh, karena belum kebentur dengan persoalan yang ada. Begitu nanti kebentur, kita bingung ini harus ngapain. Maka sebetulnya referensi buku dan jurnal, literatur itu sangat memberi kita kekayaan, karena kita nggak harus jatuh di satu lubang sebelum kita bisa belajar bahwa itu namanya lubang. Dengan membaca kita akan tahu, oh itu namanya lubang, dan kita nggak boleh ke situ, nanti kita kejeblos karena orang lain sudah mengalaminya dan menuliskannya. Jadi sayang sekali kalau selama kuliah tidak pernah dimanfaatkan untuk aktif di perpustakaan.
Mini sendiri pernah terlihat nggak Pak di perpustakaan? Atau kapan dia mulai terlihat kemunculannya? Aku tersindir. Kelihatannya jarang-jarang ya, paling kelihatan itu kalau sudah mau KRS-an, nah itu harus bebas pustaka sehingga mau tidak mau harus berkunjung ke perpustakaan seperti itu. KRS-an itu kenapa harus ke perpustakaan Pak? Bikin apa? Mungkin mahasiswa baru belum memahami kenapa pada ke perpustakaan waktu KRS-an. Iya, teman-teman mahasiswa baru ini dengan ke perpustakaan nanti bisa mendapatkan berbagai informasi dan dibutuhkan dalam mendukung kegiatan perkuliahan. Ini baik koleksi tercetak maupun koleksi online ya yang sudah kita sediakan. Jadi nanti bisa berkunjung ke perpustakaan. Mungkin kalau saat ini sih para pemustaka, istilahnya kalau dunia perpustakaan itu pengguna perpustakaan adalah pemustaka. Nah itu bisa berkunjung ke perpustakaan secara online kan melalui website yang ada maupun koleksi digital yang ada di perpustakaan. Tetapi kalau memang sudah sangat membutuhkan sekali atau istilahnya sudah harus mendapatkan buku itu, nah itu nanti bisa dengan pesan lewat online juga, nanti tinggal mengambil di perpustakaan pada hari berikutnya seperti itu saat ini. Ini luar biasa. Salah satu yang saya suka manfaatkan dari fasilitas di perpustakaan adalah OPAC ya Pak ya? OPAC. Bagaimana kemudian kita bisa mengakses judul apa saja yang ada di perpustakaan kampus ISI, kita bisa cek ketersediaannya, apakah koleksi itu dipinjam, apakah koleksi itu ada, dan hari ini dengan pandemik ini kita bisa pesan untuk besok, Pak saya mau pinjam ini, besok diambil gitu ya Pak? Begitu ya. Wah luar Bisa biasa. di delivery pakai Gojek juga nggak sih? Nggak boleh sebut merek, nggak boleh sebut merek, nggak boleh sebut merek. Bisa delivery gimana? Orang ngambilnya kan juga harus tanda tangan segala macam ya Pak ya? Iya deh. Nanti pengambilan tinggal menunjukkan KTM saja, sehingga tetap yang mengambil harus yang bersangkutan bukan temennya gitu. Berarti nggak Sehingga susah. ya. Nah Pak, ngomong-ngomong, kan tadi tuh udah ada yang prosedur pakai OPAC Pak. Nah kalau misalnya secara offline tuh prosedur peminjamannya kayak gimana sih Pak? Kalau kondisi normal ya kita tidak sedang ada COVID seperti ini, para pemustaka bisa datang langsung ke perpustakaan, kemudian tentu saja membawa kartu anggota. Biasanya kalau dari Civitas itu KTM, nah kalau dari luar cukup identitas seperti KTP atau SIM, sehingga memang perpustakaan ISI itu terbuka tidak hanya untuk lingkungan ISI Jogja, tetapi juga dari luar mereka boleh akses. Dan itu nanti misalnya mau pinjam, itu silahkan browser dulu ke OPAC yang sudah disampaikan tadi. Nanti catat aja judul dan nomor klasifikasinya, kemudian nanti tinggal masuk ke rak di perpustakaan dan diserahkan kepada petugasnya sehingga nanti diproses peminjaman gitu. Nah untuk pengembalian pun nanti juga prosesnya sama, nanti dari mahasiswa atau pemustaka itu datang ke perpustakaan dan membawa buku yang akan dikembalikan beserta kartu KTM-nya. Nah itu nanti akan dicek oleh petugas apakah terlambat atau tidak. Nah kalau terlambat nanti akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada seperti itu. Jadi kalau pinjam jangan sampai terlambat. Iya, Kan maksimal peminjaman itu 1 minggu, kemudian bisa diperpanjang 1 minggu lagi sehingga walaupun nanti prosesnya misalnya bacanya belum selesai, itu nanti bisa diperpanjang, nggak usah bawa bukunya, cukup pemustaka datang membawa kartu KTM-nya. Nah itu sanksinya nanti tuh berupa apa sih Pak? Sanksinya denda. Denda 1.000 per hari per buku. Gitu. Per hari ada dendanya. Nanti kita tingkatkan lagi, nanti per menit ya dendanya supaya kayak warnet ya bentar makin lagi disiplin, ya. kayak warnet. Jadi ingat teman-teman Caseni, besok kalau misalnya kalian minjem buku ke perpustakaan jangan sampai nelat karena nanti kalian kena denda 1.000 per buku. Tapi bukan berarti terus menyurutkan semangat, aduh nggak mau pinjem lah ntar telat. Jangan salah, itu tadi bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang. Baca 1 buku 1 minggu kan enak ya. Kalau lagi pula nanti dikembalikan kita bisa pinjam lagi. Jadi sebetulnya
kita kalau mengikuti sistem itu nyaman sekali. Dan mungkin tambahan lagi, jadi kalau yang dulunya itu peminjaman hanya terbatas 2 atau 4 eksemplar, itu kalau sekarang bisa 6, kita tingkatkan lagi agar keterpakaian dari koleksi juga lebih banyak dan nanti bisa lebih maksimal layanan yang ada di perpustakaan seperti itu. Baik. Ini juga menjadi satu pengalaman yang harus dipunyai oleh semua mahasiswa baru. Jadi begitu masuk, saran saya sih dicobain dulu deh, cobain pinjem di perpustakaan, Betul mencoba sekali. di dalamnya, melihat-lihat koleksi. Karena apa? Kalau hanya waktu tugas akhir saja, itu baru mencari buku-buku dan sumber-sumber literatur, kita akan kikuk dan bingung mencarinya di mana. Dan Iya. saya dulu juga waktu tugas akhir pernah mindsetnya adalah beli-beli buku. Setelah beli-beli baru terpikir, oh iya kan ada perpustakaan yang bisa dimanfaatkan lebih. Telat banget dong ya. Iya, baru mengeksplor dan di dalamnya ada banyak buku yang dibutuhkan dan bisa dipinjam secara gratis. Betul sekali. Nah, Ini untuk Bu Tuti dan Pak Agus nih. Ada yang aneh-aneh nggak sih, pengalaman paling aneh Waktu melayani mahasiswa? Bu Tuti sendiri gimana? Aneh enggak sih, tapi unik kok. Memang Cak Seni itu harus unik. Ya, unik. Tapi uniknya unik menyenangkan kok menurut kami. wah, Gimana Bu? itu? Unik Gitu. menyenangkan tuh gimana? Jadi ya katanya kalau seniman itu nggak disiplin ya katanya ya, gitu ya. Bisik-bisik atau enggak? Tapi enggak kok, enggak. Jadi paradigma itu sudah mulai luntur. Ya, kalau katanya seniman nggak disiplin itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Seniman tetap disiplin kok, tetap wangi, tetap mandi. Oke. Yang kebetulan bergabung dengan kami juga sama gitu. Jadi ya kalau ya unik tadi, tapi unik yang menyenangkan, tetap ya namanya mahasiswa ya tetap harus kita dampingi gitu. Ya menurut kami oke-oke aja kok. Wah, Oke, luar biasa. Saya sepakat, seniman harus disiplin karena sebetulnya di natur seniman sendiri, natur seni sendiri ada disiplin. Karena kalau main musik gitu nggak disiplin dengan nada itu ya fals. Kalau bikin garis nggak disiplin, ya bukan garis namanya. Jadi semua memang harus disiplin dan memang kedisiplinan itu menjadi salah satu faktor penentu yang ke depan membawa kesuksesan ya Bu ya. Wah. Pak Agus sendiri pengalaman menarik apa sih waktu melayani mahasiswa Cak Seni yang beraneka ragam ini? Oke, kalau dari perpustakaan sih biasanya mereka ke perpustakaan kadang-kadang sudah membawa permasalahan tersendiri ya. Jadi memang misalnya butuh referensi-referensi dan sudah kepentok di mana di online nggak ada, ya mereka terpaksa ke perpustakaan. Nah seperti itu. Selain itu juga mungkin dalam keseharian mungkin Cak Seni itu tadi bahwa kadang-kadang mereka berpakaian dengan istilahnya santai, nah tidak seformal yang ada di kampus-kampus sebelah. Mungkin mereka harus seragam atau harus pakaian yang rapi. Nah kita di perpustakaan itu memang peraturan tidak sebegitu ketat mungkin di kampus-kampus yang lain, sehingga yang penting berpakaian dengan sopan dan istilahnya sesuai dengan etika lah seperti itu. Jadi kita nggak menerapkan aturan yang sangat ketat seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya peraturannya itu nggak ketat-ketat banget, cuman itu tadi santai tapi esensinya dapat ya Pak. Betul. Belajar dengan baik di perpustakaan, memanfaatkan dengan maksimal, dan juga di PPKK juga seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan nggak dari Ibu Tuti? Ibu Tuti terlebih dahulu deh untuk Cak Seni, baik angkatan 2020 atau yang masih berkuliah di isi ini, gimana? Ada pesan nggak dari PPKK? Oke, untuk sukses yaitu terus kembangkan jiwa kreatif, inovatif, dan harus aktif. Itu 3 itu. Kreatif, inovatif, Dan harus aktif. aktif. Ya, kreatif, inovatif. Kalau tidak aktif, itu juga tidak akan sempurna. Ya, jadi kreatif, inovatif, dan aktif. Aktif dimanapun. Aktif mengikuti kegiatan kampus, aktif belajar dan lain sebagainya. Dan di Kampus Merdeka kegiatan pembinaan soft skill dan kewirausahaan nanti berarti ada SKS-nya ya Bu? Masuk di SKS ke depan? Tadi Pak Adin sama Pak PR1 Ya. sudah berbicara itu ya. Ya. Oke.
Jadi jangan takut untuk aktif, jangan takut untuk inovatif, dan jangan takut untuk jadi kreatif. Wah, karena itu akan membawa mahasiswa itu menemukan jalannya sendiri. Untuk jalan suksesnya itu kan masing-masing orang berbeda ya. Betul. Mina mungkin mau nanya Pak Agus apa? Ya mungkin ada yang mau disampaikan mungkin dari Pesan-pesan dari Pak Agus untuk mahasiswa. Kami dari perpustakaan silahkan manfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan dan fasilitas yang ada, dan jadikan perpustakaan sebagai teman belajar untuk mencapai cita-cita dari teman-teman mahasiswa baru dan seluruh sivitas akademika sesuai dengan harapan orang tua, seperti itu. Waduh, terima kasih Bu Tuti, terima kasih Pak Agus. Boleh Sekali saya lagi. menutup untuk silakan. pesan sana? Silakan, Oke ya. Kalau tadi kan saya membuka menyapa cah seni, ya saya juga akan menutup untuk menyapa juga memberi semangat mereka. Silakan, Bu. Ya, cah seni, selamat berjuang. Kami siap mendampingi Anda untuk sukses. Cah seni. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih Pak Intinya Agus. kampus menyediakan sarana, prasarananya, tapi keputusan ada di tangan masing-masing pribadi. Betul sekali. Ya, Kalau apa misalnya dari kitanya juga nggak mau, ya nggak guna fasilitasnya jadi. Iya. Betul nggak sih? Kalau kita nggak mau ya nggak akan pernah bisa maju. Padahal sudah dikelilingi oleh support system yang sangat baik bagus. untuk membawa kita menuju sukses. Betul banget Mas Dita. Dan dengan itu pula saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Tuti dan Pak Agus, dan berakhirlah sesi kedua pada hari ini. Ya, kita akan bersama-sama menyimak satu penampilan luar biasa dari Rumah Opet. Terima kasih Pak. Dosakah hamba memuja dikau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Hayati dikau mawar di taman hayalku. Kau terpetik aku, demikian kasihku, namun ku bahagia 1001 malam. Dosakah hamba memuja dikau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Hayati dikau bawa di taman hayalku. Tak kau terpetik aku, walaupun demikian kasihku, namun
saya nggak lepas, saya bawa Oke. ini nggak lepas. Oke, baik. Siap. Sini. Dari